Sobat milenial, tidak terasa Hari Raya Idul Fitri sudah di depan mata. Tunjangan Hari Raya atau THR pun sudah diterima. Tetapi, apakah kamu sudah menggunakannya dengan bijak? Mengelola keuangan untuk Hari Raya merupakan suatu hal besar. Apalagi jika kamu seorang perantau dan punya kebiasaan untuk kembali ke kampung halaman. Sobat milenial pasti akan mengeluarkan banyak uang untuk keperluan tahunan ini. Mulai dari membeli tiket kendaraan mudik, menyiapkan THR untuk keluarga, hingga membawa cenderamata. Keperluan yang banyak itu harus bersanding dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Jangan sampai momen hari raya malah membuat keuangan kamu minus karena harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak dalam satu periode. Supaya kejadian memilukan ini tidak terjadi, kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Persiapkan sejak dini. Bagi sobat milenial yang biasa melakukan mudik hari raya, pasti sudah mengetahui berapa kisaran harga tiket menjelang hari raya. Perkirakan pengeluaran itu dan anggaran THR yang akan diberikan kepada sanak saudara. Mengetahui patokan pengeluaran sangat penting. Ya, kamu tidak terlalu banyak mengeluarkan uang saat hari besar tersebut tiba, dan akan bagus untuk pengelolaan keuangan kamu. Setelah mengetahui besarnya pengeluaran, kamu bisa mulai mengumpulkan uang sejak dini untuk keperluan hari raya. Kamu bisa menyisihkan sejumlah uang setelah gajian. Tidak ada ukuran pasti terkait nominalnya. Yang jelas, jangan sampai membebankan keuangan sobat milenial tiap bulannya. Makin cepat kamu mengumpulkannya, maka nilainya akan semakin besar dan dapat menutupi semua kebutuhan untuk hari raya tanpa mengganggu arus keuangan dalam memenuhi kebutuhan bulanan. Buat rencana keuangan. Membuat rencana keuangan dari jauh-jauh hari sangat penting untuk menjaga kondisi keuangan menjelang hari raya. Sobat milenial bisa membagi pendapatan dalam 3 tabungan, yaitu tabungan kebutuhan sehari-hari sebesar 50%, tabungan investasi dan dana darurat sebesar 30%, serta tabungan untuk keperluan pribadi atau liburan sebesar 20%. Jika sudah membuat rencana keuangan, kamu harus disiplin dalam praktek penggunaannya. Bedakan penggunaan gaji dan THR. Ketika membuat rencana keuangan, pisahkan pendapatan gaji bulanan dan THR. Gaji bulanan digunakan seperti biasa untuk pengeluaran rutin setiap bulannya. Sedangkan THR digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan di hari raya. Untuk itu, sobat milenial bisa membuat rencana keuangan THR untuk pengeluaran hari raya seperti menunaikan zakat, membeli tiket keperluan mudik, membeli hampers lebaran untuk kolega atau teman, membeli baju, hingga menyiapkan makanan untuk hari raya. Prioritaskan THR untuk zakat dan berdonasi. Ketika mengatur rencana keuangan THR, prioritaskan untuk membayar zakat. Jangan sampai kewajiban sebagai umat muslim di bulan yang suci ini terlupakan sobat milenial. Siapkan dana darurat. Selain mengumpulkan dana sejak dini, sobat milenial bisa mengumpulkan dana darurat. Mengumpulkan dana tersebut bisa membuat keuangan kamu tetap terjaga kestabilannya.
Adanya dana darurat dapat menutupi pengeluaran lain yang tidak terduga saat kalian merayakan hari raya. Setelah merayakan momen berharga bersama keluarga yang mengharuskan kalian mengeluarkan uang banyak, tentu kehadiran dana darurat sangat penting. Dana ini bisa kamu manfaatkan untuk menutupi lubang keuangan yang sudah terkuras ketika merayakan momen bersama keluarga. Hal ini akan menghindarkan kamu dari resiko mengambil utang maupun menambah cicilan. Mulai membuat pembukuan dan berhemat. Bagi sobat milenial yang selama ini menyepelekan kehadiran pembukuan dalam mengelola keuangan pribadi, kalian merupakan golongan yang merugi. Melalui pembukuan yang rinci, kalian bisa melihat bagaimana keuangan kalian bekerja dan keberhasilan strategi yang dibuat. Melalui pembukuan tersebut, kalian bisa menuliskan jumlah pemasukan dan pengeluaran bulanan. Selain pengeluaran bulanan dan harian, kamu harus menambahkan pengeluaran pasti seperti cicilan atau membayar utang. Setelah itu, lihatlah berapa persen uang dingin yang kamu miliki. Caranya dengan mengurangi jumlah pendapatan dan pengeluaran. Jika masih banyak jumlah uang yang tidak terpakai tiap bulannya, berarti keuangan kamu masih baik. Sisa uang tersebut bisa kamu manfaatkan untuk menambah portofolio investasi. Jika pengeluaran dan penerimaan bulanan hampir sama, berarti perlu adanya evaluasi dari cara kamu mengelola uang. Kamu bisa melakukan beberapa penghematan untuk menambah dana dingin dan melonggarkan keuanganmu. Cara berhemat paling efektif adalah dengan melihat rincian pengeluaran yang kamu lakukan, baik dalam kurun waktu harian maupun bulanan. Kamu dapat menekan pengeluaran yang dirasa tidak perlu dan dapat membebankan keuangan bulananmu. Saat hari raya tinggal menghitung hari, kamu bisa melakukan penghematan dengan membeli barang-barang yang tengah mendapatkan potongan harga. Investasi. Berinvestasi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengamankan keuangan bagaimanapun situasinya. Melakukan investasi berarti kamu memiliki pegangan uang untuk rencana jangka panjangmu. Ketika kamu melakukan investasi, berarti ada pendapatan sampingan yang akan kamu peroleh dari penambahan nilai saat kamu menanamkan modal. Penambahan nilai tersebut sangat berguna untuk tambahan pemasukan dan mengamankan keuangan ketika tabunganmu terkuras untuk memenuhi kebutuhan. Pilihlah investasi yang tepat supaya hasil yang kamu peroleh menjadi maksimal dan dapat berguna untuk kehidupan setelah Lebaran. Jangan sampai karena merayakannya secara berlebihan, kamu lupa mengamankan keuangan untuk kebutuhan harianmu. Hitung dan perkirakan pengeluaran untuk hari raya. Bukan hanya sebelum hari raya, tapi kamu harus mempersiapkan rencana keuangan saat hari raya tinggal menghitung hari. Pada saat tersebut, kamu harus menghitung besarnya pengeluaran untuk merayakan Lebaran. Biasanya saat Lebaran, kamu akan membeli baju baru, membuat hidangan kue dan makanan, serta memberi uang kepada keluarga. Besarnya pengeluaran tersebut harus kita perhatikan dan hitung secara seksama. Jangan sampai perkiraan pengeluaran yang sudah kamu buat melenceng dan memperdalam pengeluaran pada momen Lebaran tersebut. Untuk itu, kamu juga harus pandai menahan diri untuk tidak mengeluarkan dana selain perkiraan yang sudah kamu buat. Lakukan perencanaan yang sudah dibuat. Mengatur keuangan memang gampang-gampang susah,
terutama untuk membuatnya menjadi kenyataan. Awalnya pasti kamu merasa terbebani akibat hal ini, sebab kamu sudah terbiasa membelanjakan uang mengikuti kata hati tanpa adanya ukuran yang baku. Awalnya kamu akan terus berpikiran konsumtif, tapi hasrat tersebut harus kamu lawan. Jangan biarkan pikiran ini membuat kamu malah merugi dan akhirnya tidak bisa mempersiapkan keuangan untuk keperluan hari raya atau bahkan keperluan lainnya setelah hari raya usai. Ingat, musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri. Jadi, ketika kamu sudah memiliki rencana keuangan, kamu tinggal melakukannya dan melawan hasrat dalam diri yang merugikan. Jangan biarkan pikiran negatif untuk menghamburkan uang malah merugikan sobat milenial dan membuat momen bersama keluarga menjadi kurang maksimal. Sobat milenial, merayakan Lebaran adalah hal yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Tetapi perlu diingat bahwa kamu harus tahu sampai di mana batas kapasitasmu dalam mengeluarkan uang. Jangan sampai karena ingin terlihat berhasil oleh keluarga, kamu malah menghamburkan uang secara sembarangan dan akhirnya merugikan keuanganmu sendiri. Momen Lebaran merupakan saat yang tepat untuk berbagi, tetapi pastikan besarannya sesuai dengan kemampuanmu ya sobat milenial. Jangan termakan gengsi, apalagi ikut-ikutan orang lain. Jadilah pengendali keuangan pribadi yang bijak, agar keuanganmu tetap sehat walaupun banyak godaan untuk menghamburkan uang. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Sobat Milenial, mohon maaf lahir dan batin.